Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Netizen, warganet, penggemar sosmed rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam kajian Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran berisi tentang akidah, tentang syariah, tentang akhlak, dan juga kisah-kisah teladan. Kali ini mengisahkan seorang ibu yang membuang anaknya ke sungai besar di benua Afrika, yaitu Sungai Nil. Kenapa seorang ibu tega membuang anaknya ke Sungai Nil? Itu semata-mata karena ilham atau bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkan anaknya yang waktu itu sangat membahayakan jika memiliki anak laki-laki. Kisahnya adalah seperti berikut, yang insya Allah diberi judul seorang ibu yang mau buruh atau menjual jasa menyusui bayi, ternyata bertemu dengan anak kandungnya di istana. Baiklah, kita ikuti kisah berikut. Yang pertama adalah surat Al-Qasas ayat 7. Jadi surat Al-Qasas ayat 7 yang mengisahkan awal mula cerita ini berlangsung. Bagaimana bunyi ayat itu? Mari kita simak bersama-sama. Yaitu Al-Qasas ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke Sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Jadi di sini dikisahkan bahwa ibunya Nabi Musa khawatir punya anak laki-laki yang pada waktu itu semua anak laki-laki Bani Israel akan dibunuh oleh Fir'aun, karena Fir'aun bermimpi bahwa kaum Bani Israel akan menyerang dan membinasakan kerajaannya. Karena itulah setiap laki-laki yang lahir dari Bani Israel tidak luput dari incaran Fir'aun untuk dibunuh. Demikian juga putra dari ibunya Musa juga akan membunuh
akan dibunuh. Jadi putra dari ibunya Musa atau Nabi Musa atau calon Nabi juga akan dibunuh. Karena itu Allah mengilhamkan kepada ibunya agar dihanyutkan ke sungai. Cerita berikutnya adalah surat Al-Qasas ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faltaqahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwa wa hazanan inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khotiin. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama para tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Setelah dihanyutkan ke sungai, konon diceritakan bahwa kakak dari Nabi Musa, kakak dari bayi Musa yang waktu itu masih bayi, oleh ibunya disuruh membuntuti di mana peti yang dihanyutkan oleh ibunya Musa itu mendarat. Ternyata mendarat di tepi sungai di dekat taman istana Fir'aun. Kebetulan istri Fir'aun Asiyah senang sekali melihat peti dan di dalamnya ada bayi mungil. Akhirnya dia dipungut anak oleh ratu dari Mesir, yaitu Asiyah, istri dari Raja Fir'aun. Setelah itu ceritanya begini. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walaka la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidhahu waladaw wa hum la yashurun. Dan istri Fir'aun Asiyah berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Setelah menemukan Musa, Asiyah berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak sedang mereka tidak menyadari. Jadi Fir'aun dan Asiyah tidak menyadari bahwa apa yang mereka kerjakan mengambil anak adalah hakikatnya mengambil musuh yang suatu saat nanti akan membongkar kerajaan Fir'aun yang begitu kejam dan akan menjadi musuh Fir'aun di Laut Merah kelak ketika Laut Merah terbelah dan Raja Fir'aun dengan para tentaranya pun tenggelam di sana. Inilah kisah berikutnya. Dalam ayat 10, wa asbaha fuadu ummi Musa farigon ingkadat latubdi bihi laula arrobatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Di sini maksudnya bahwa ketika hati dari ibunya Nabi Musa lagi galau, sedang istilahnya kalau zaman sekarang sedang tidak enak galau dan istilahnya pusing dan sebagainya, maka Allah meneguhkan hatinya agar ibunya Musa tidak bercerita bahwa bayi itu adalah anaknya. Kenapa? Karena setelah Raja Fir'aun bingung ngurusi istrinya Asiyah yang megang bayi, nangis terus disusui kepada siapapun tidak mau. Akhirnya ada informasi bahwa ada seseorang yang sanggup menyusui dan insya Allah cocok. Dan akhirnya orang itu dibawa ke istana
dan ternyata orang itu adalah ibunya Nabi Musa, sehingga secara otomatis karena ibunya yang asli, ya bayi itu mau disusui. Dan hampir saja ibunya Nabi Musa bercerita tentang rahasia anak itu kalau Allah tidak meneguhkan hatinya. Cerita berikutnya ayat 11. Wa qalat li ukhtihi kussihi faba surat bihi anjunubi wa hum la yasurun. Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, kakaknya Musa yang tadi suruh membuntuti ke sungai Nil, ikutilah dia Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Ini kisah sebelum tadi ibunya Nabi Musa ke sana. Jadi kakaknya disuruh mengikuti di mana si Musa dengan petinya mendarat. Akhirnya diketahui mendarat di tepi sungai dekat istana Raja Fir'aun yang akhirnya dijadikan anak dibunuh. Selanjutnya, faradadnahu ila ummi kay taqarra ainuha wala tahzana walita'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Akhirnya ibunya Nabi Musa tinggal di istana Fir'aun dengan menyusui anaknya sendiri, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang kelak akan menjadi musuh besar bagi Raja Fir'aun sampai Raja Fir'aun tenggelam di Laut Merah, dan jenazahnya hingga hari ini masih tersimpan di piramid di Mesir. Itulah kisah tentang seorang ibu yang membuang anaknya di sungai Nil atas ilham dari Allah agar anaknya bisa selamat, tidak dibunuh oleh Raja Fir'aun, bahkan akhirnya dijadikan anak angkat oleh Raja Mesir itu. Itulah salah satu di antara ribuan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa memahami, bisa mentadaburi, dan menjadi teladan, menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita tidak hanya menyaksikan atau memahami atau mengamalkan dongeng-dongeng yang tidak ada sumbernya yang jelas, tapi kita mengamalkan dan mengaplikasikan kisah-kisah dalam Al-Quran yang jelas kebenarannya. Inna wa'dallahil haq, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita sebagai hambanya. Assalamualaikum, ada kesalahannya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah fitini wa dunya wal akhirah. Demikian, semoga berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.